Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ibu Saidah Ayu Maziah. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pelajaran pendidikan agama Islam tentang Toharoh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa bersama-sama supaya ilmu yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran Toharoh itu sendiri, di sini Ibu akan membacakan dan menerangkan poin-poin apa sajakah yang akan kita pelajari tentang materi Toharoh ini. Jadi yang pertama kita akan mempelajari dan memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari dan memahami hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta hubungan antar Asmaul Husna itu sendiri. Yang keempat, kita akan menerapkan perilaku yang mencerminkan contoh keteladanan terhadap Asmaul Husna itu sendiri. Yang pertama, kita akan memahami dan mempelajari pengertian iman itu sendiri. Jadi, pengertian iman menurut bahasa ialah mempercayai atau membenarkan. Adapun menurut istilah, iman itu ialah membenarkan dengan hati atau mempercayai dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, maksudnya itu mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga yaitu mengamalkan dengan anggota badan, maksudnya itu dengan perbuatan. Jadi pada poin ini yang dikatakan iman itu ialah yang pertama, ia harus membenarkan atau mempercayai dengan hatinya. Kemudian yang kedua, ia harus mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, ia harus mengamalkan dengan anggota badan, maksudnya itu ia harus berbuat. Nah, jadi dikatakan orang yang beriman itu ialah orang itu harus mempercayai atau membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ia harus mengikrarkan dengan lisan, maksudnya ialah ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu tadi adalah mengamalkan dengan anggota badan, maksudnya di sini ialah ia harus menjalani atau mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi kepada 3 poin ini adalah poin yang sangat penting. Orang itu dikatakan orang beriman. Jadi bila mana orang itu hanya mengikrarkan dengan lisannya saja akan tetapi tidak berbuat, maka orang tersebut bukanlah orang beriman. Kemudian apabila orang tersebut hanya percaya saja akan tetapi tidak membenarkan ataupun tidak berbuat, maka orang itu pun tidak dikatakan orang beriman. Jadi dikatakan orang yang beriman ialah ia harus percaya dan membenarkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu. Kemudian yang kedua, ia harus mengucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga yaitu ia harus mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat
kitab-kitabnya Allah dan rasul-rasulnya Allah dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi pada ayat ini itu menjelaskan beberapa rukun iman yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman dan orang muslim. Yang pertama, ia harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia harus mempercayai semua rasul-rasulnya Allah. Kemudian yang ketiga, ia harus mempercayai adanya kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, ia harus mempercayai adanya malaikat-malaikatnya Allah. Yang kelima, ia harus mempercayai adanya hari kebangkitan. Kemudian istilah-istilah tentang orang mukmin dan orang kafir. Jadi dikatakan orang mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah, Rasulullah, kemudian kitab-kitabnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, hari kiamat serta qada-qadar. Dan tempat bagi orang yang beriman yang telah disediakan oleh Allah ialah surga. Yang mana surga adalah tempat yang paling banyak kenikmatan yang diperuntukkan oleh orang yang beriman. Yang mana orang yang beriman ini akan selamat dan bahagia di dunia maupun akhirat. Kemudian yang dinamakan orang kafir ialah orang yang tidak membenarkan atau tidak mempercayai keenam rukun iman itu sendiri. Yang mana mereka itu membangkang atau menyalahi semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian tempat yang telah disediakan oleh Allah bagi orang yang kafir itu adalah neraka. Yang mana neraka ini ialah sejelek-jeleknya tempat yang telah disediakan oleh Allah. Yang mana orang kafir ini sendiri kelak di akhirat akan mendapatkan siksa yang amat pedih karena perbuatannya. Yang mana ia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian Asmaul Husna itu sendiri. Jadi Asmaul Husna itu diambil dari bahasa Arab, yaitu Al-Asma'u dan Al-Husna. Yang mana Al-Asma'u itu adalah kata jamak dari Ismun. Jadi Ismun itu artinya nama. Dan kemudian Al-Husna itu artinya bagus. Jadi arti dari Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang bagus. Jadi Asmaul Husna itu sendiri ada beberapa nama, tidak hanya satu. Yang mana nama-nama Allah yang sangat bagus, yang sangat indah itu sendiri itu ada 99. Sebagaimana dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah Asmaul Husna itu sendiri. Jadi hadis Nabi yang menjelaskan tentang Asmaul Husna yaitu Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya niscaya ia akan masuk surga. Jadi hadis ini itu menerangkan bahwa jumlah dari Asmaul Husna itu sendiri ada 99. Yang mana barang siapa yang menghafal, yang memahami makna dari Asmaul Husna itu sendiri, kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Adapun dalil yang telah dijelaskan dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya nanti. Nah, kemudian nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, ayat ini itu menjelaskan bahwa ketika engkau ingin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan berdoa, dengan bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya kita menggunakan atau mendahulukan nama-namanya Allah. Kita memuji kepada Allah dengan nama-namanya yang bagus. Kemudian bagi orang yang menyimpang atau menyalahi makna dari Asmaul Husna itu sendiri, maka tinggalkanlah. Karena kenapa? Mereka itu telah meninggalkan semua kebenaran. Yang mana
diganjar atau dibalas oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Materi ini kita akan mempelajari keempat Asmaul Husna saja. Yang pertama kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Alim yang artinya Maha Mengetahui. Yang kedua yaitu Al-Khabir yang artinya Maha Teliti atau waspada. Yang ketiga yaitu As-Sami yang artinya Maha Mendengar. Yang keempat yaitu Al-Basir yang artinya Maha Mengetahui. Asmaul Husna Al-Alim yang artinya Maha Mengetahui. Jadi Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Alim. Allah itu mengetahui segala perbuatan, segala aktivitas, segala kejadian yang ada di muka bumi ini. Karena kenapa? Karena pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah mengetahui yang nampak, Allah mengetahui segala yang tidak nampak. Jadi inilah kekuasaan dan yang telah dimiliki oleh Allah. Jadi hendaknya bagi seorang hamba yang mempunyai iman yang kuat, yang mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman, hendaknya ia harus takut adanya siksaan Allah, bahwa Allah itu mengetahui segala apa yang kita buat, semua aktivitas kita yang mengandung kemaksiatan, yang mengandung pahala itu sendiri Allah pun tahu. Allah akan mengganjar semua perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi kita sebagai hamba-Nya Allah itu berusahalah untuk menjaga perbuatan kita. Karena kenapa? Karena Allah itu Maha Mengetahui. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan maupun di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa begitu besarnya, begitu bermaknanya kekuasaan Allah. Sampai-sampai biji-bijian yang tumbuh dalam kegelapan bumi itu pun Allah mengetahuinya. Sampai sehelai daun pun yang gugur dari pohon itu pun tidak luput dari pengetahuannya Allah. Jadi kita sebagai seorang hamba sepatutnya kita harus berhati-hati apa yang kita kerjakan. Karena kenapa? Karena semua pekerjaan yang mengandung unsur kemaksiatan maupun unsur pahala itu sendiri akan diketahui oleh Allah. Asmaul Husna Al-Khabir. Artinya Al-Khabir itu sendiri adalah Maha Teliti atau waspada. Jadi yang dimaksud di sini ialah Allah mempunyai nama Al-Khabir karena Allah itu mempunyai kekuasaan atau kemampuan yang Maha Teliti, yaitu Maha Waspada, yang mana semua makhluk, berjuta-juta makhluk yang telah diciptakan oleh Allah itu loh berfungsi dengan sebaik-baiknya. Allah telah merancang sedemikian rupanya agar struktur kehidupan yang ada di muka bumi ini tuh terstruktur dengan baik, terstruktur dengan bagusnya. Sampai lihat contohnya kerangka manusia yang sedemikian rupanya Allah menciptakan bagaimana fungsi dari jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, fungsi dari lambung untuk mencerna makanan agar makanan yang telah dicerna itu menjadi energi untuk manusia itu sendiri. Lah, kemampuan inilah yang hanya dimiliki oleh Allah, sebab Allah itu mempunyai mempunyai Asmaul Husna Al-Khabir yang artinya Maha Waspada, yaitu Maha Teliti. Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak hanya semerta-merta diciptakan. Nah, akan tetapi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti dirancang sedemikian rupanya agar berfungsi dengan baik, agar berjalan dengan baik.
sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya pada Quran surah At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijatan wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini itu menjelaskan bagaimana Allah merancang semua makhluknya itu dengan sedemikian rupa. Allah tidak membuat atau menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Akan tetapi Allah menciptakan segala sesuatu itu ada fungsi dan makna itu sendiri. Yang mana makna dari penciptaan Allah itu hanya bisa diketahui bagi orang-orang yang mau memahami, bagi orang yang mau berangan-angan bahwa penciptaan Allah ini mempunyai makna sedemikian rupanya. Allah memiliki Asmaul Husna As-Sami yang artinya Maha mendengar. Jadi maksudnya di sini ialah Allah mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas, yang mana tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengarannya Allah. Jadi semua suara didengar oleh Allah, meskipun suara itu kecil maupun keras. Jadi ketika seorang hamba itu bermunajat, kemudian berdoa di dalam hati maupun terucap dengan lisan, Allah itu akan mendengar semua doa-doa para hamba-hambanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada yang jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu mempunyai Maha mendengar, yang mana pendengaran Allah itu tidak terbatas oleh apapun, yang mana tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengarannya Allah. Kemudian Asmaul Husna Al-Basir yang artinya Maha melihat. Jadi Allah melihat semua yang ada di alam semesta ini, di bumi maupun di langit, di lautan maupun di daratan. Semua kejadian, semua perbuatan yang ada di alam semesta ini Allah melihatnya. Jadi kita sebagai seorang hamba sepatutnya kita menjaga semua perbuatan dan adab kita. Karena kenapa? Karena Allah melihat semua perbuatan kita. Allah melihat semua kekejaman yang ada di muka bumi ini. Allah melihat semua kebaikan yang ada di muka bumi ini. Yang mana semua kebaikan maupun kejahatan itu nanti akan dibalas dengan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat atau surah yang menjelaskan tentang sifat al-basirnya Allah ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit maupun di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui, Allah melihat semua yang nampak maupun tidak tampak yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini. Yang mana Allah Maha melihat semua
semua hamba-hambanya kerjakan. Jadi sepatutnya lagi bagi kita seorang hambanya Allah, hendaknya kita menjaga semua perbuatan amal kita, menjaga semua ucapan maupun perbuatan, kata hati. Karena kenapa? Karena Allah Maha melihat semua yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang pertama itu ialah kita akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah. Jadi orang yang beriman, benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongan ketika orang tersebut sedang dalam keadaan susah. Kemudian poin yang kedua yaitu hati orang tersebut akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Karena kenapa? Karena ketika Allah cinta kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan sebuah rahmat atau karunia berupa ketentraman hati, sehingga hatinya tidak akan menjadi gelisah dan tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Kemudian poin yang ketiga yaitu sepanjang hidupnya ia tidak akan merasa rugi. Karena kenapa? Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu ia akan terus beruntung, akan memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Kemudian poin yang keempat yaitu manusia akan menyadari bahwa dirinya itu sebagai makhluk ciptaan Allah. Karena kenapa? Karena dengan mempelajari beberapa Asmaul Husna, kemudian sifat-sifatnya Allah, maka ia akan merasa bahwa dirinya itu sangat lemah, bahwa dirinya itu mempunyai Allah yang maha segala-galanya, sehingga dia akan menyadari bahwa dirinya itu adalah makhluk yang mana mempunyai Tuhan, mempunyai pencipta yang maha segala-galanya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu iman kepada Allah itu dapat membentengi dirinya dalam melakukan segala perbuatan yang dilarang atau yang tercela, sehingga ketika orang tersebut beriman dan memahami beberapa makna dari nama-namanya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, maka orang tersebut akan merasa waspada atau merasa teliti dalam menghadapi segala sesuatu, karena orang tersebut merasa bahwa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah. Kemudian poin selanjutnya ialah menjadikan manusia itu memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab. Karena kenapa? Karena orang yang beriman itu memiliki sifat yang terstruktur atau sikap yang terstruktur atau teratur. Maksudnya ia mau disiplin dan bertanggung jawab bahwa perilaku dan perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu menjadikan manusia itu optimis dan giat dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi ketika orang tersebut beriman, kemudian mempercayai bahwa ada Allah yang akan membantu dan menolong ia, maka ia akan terus optimis dan tidak mudah berputus asa, karena ia mempunyai harapan, mempunyai Tuhan yang bisa diharapkan dalam membantu ia dalam melakukan suatu pekerjaannya. Kemudian contoh mengenai hubungan antar Asmaul Husna yang satu dengan Asmaul Husna yang lain, yaitu yang pertama Asmaul Husna As-Sami yang artinya mendengar. Maksudnya di sini ialah ketika seseorang tersebut mendapatkan suatu ilmu pengetahuan ataukah suatu berita, itu hendaknya dia mendengar terlebih dahulu, mendengar bagaimana ilmu yang disampaikan itu secara total, secara sempurna, sehingga ia akan mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan dengan sempurna. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Basir yang artinya melihat. Maksudnya di sini ialah kita seharusnya pandai-pandai untuk melihat apakah informasi tersebut itu benar terjadinya atau tidak, atau melihat ilmu pengetahuan itu benar atau berguna atau manfaat bagi kita, sehingga kita akan memperoleh ilmu yang manfaat untuk kehidupan kita juga. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Alim. Dari ketika kita telah mendengar kemudian melihat, maka kita akan mengetahui. Maksudnya itu kita akan berpikir, akan mendapatkan ilmu.
Nah, oleh karena itu Asmaul Husna yang pertama, kemudian Asmaul Husna yang kedua, kemudian Asmaul Husna yang ketiga itu saling berhubungan. Karena bila mana orang tersebut hanya mendengar tanpa melihat dan berpikir, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ilmu yang sempurna. Jadi perilaku yang mencerminkan beberapa makna dari Asmaul Husna ini itu hendaknya diamalkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya makna Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Khabir yang artinya teliti. Nah, ketika orang tersebut mau berpikir atau telah mengetahui suatu ilmu, maka ia akan waspada atau teliti dalam menjalani suatu perbuatannya. Nah, jadi runtutan atau hubungan dari Asmaul Husna yang pertama sampai yang akhir, yang pertama yaitu adalah As-Sami, yaitu mendengar. Kita harus mendengar terlebih dahulu ilmu tersebut dengan baik atau dengan sempurna. Kemudian kita melihat ilmu tersebut. Kemudian kita akan berpikir atau kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian Al-Khabir, kita akan menjadi teliti atau waspada dalam menghadapi segala sesuatu. Perilaku yang mencerminkan keteladanan, makna Al-Alim yang artinya Maha Mengetahui. Jadi di sini hendaknya seorang hamba itu rajin belajar, yang mana ia harus terus-menerus dan semangat untuk mencari ilmu-ilmunya Allah. Kemudian berangan-angan tentang kekuasaan dan ciptaannya Allah, dan tidak merasa pandai atau merasa sombong terhadap dirinya sendiri tentang ilmu yang telah ia dapatkan. Jadi ketika seorang tersebut telah pandai ataupun telah banyak ilmu pengetahuannya, itu hendaknya janganlah sombong. Karena hakikatnya seorang hamba itu ialah lemah. Maksudnya di sini tuh ia tidak berdaya. Yang mana sesungguhnya ilmu yang telah ia dapatkan itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah. Karena yang patut sombong itu ialah Allah. Karena Allah itu maha segala-galanya. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar dan segala-galanya. Oleh karena itu, hendaknya bagi seorang hamba ketika ia telah pandai atau ia telah mengetahui beberapa ilmu yang ia kuasai, hendaknya ia jangan merasa berbangga diri bahwa dirinya itu telah pandai. Kemudian poin yang kedua itu hendaknya ia menyebarkan ilmu yang telah ia dapatkan atau mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan. Karena sesungguhnya buahnya ilmu pengetahuan itu ialah dengan mengamalkannya atau menyebarkannya. Jadi ketika seorang tersebut telah memperoleh banyak ilmu, itu hendaknya ia mengamalkan ilmu tersebut dengan perbuatannya. Kemudian mengajarkan atau menyebarkan ilmu tersebut sehingga ilmu yang ia dapatkan itu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Jadi ternyata ketika ilmu tersebut itu disalurkan atau diberikan kepada orang lain, maka ilmu tersebut itu mudah untuk meresap ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Adik-adik lihat coba, para guru-guru ataukah mu'alim, ustadz-ustadzah ketika ia mengajar, ketika beliau mengajar, beliau tuh sudah hafal materi yang akan beliau semua ajarkan. Karena kenapa? Karena ilmu yang akan ia sampaikan atau beliau sampaikan itu terus-menerus diulang dan disebarkan kepada orang lain. Jadi ilmu itu pun akan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Selanjutnya meneladani perilaku makna Al-Khabir yang artinya maha waspada atau maha teliti. Jadi hendaknya ketika seorang hamba menjalankan atau melaksanakan segala sesuatu itu hendaknya ia teliti dalam setiap keadaan maupun tempat. Jadi dalam keadaan ia belajar ataukah mengajar ataukah ujian dan lain-lain sebagainya, itu hendaklah ia teliti dengan pekerjaannya. Karena kenapa? Karena dengan ia teliti tentang pekerjaan yang ia lakukan, ia itu akan sukses. Maksudnya di sini contohnya ialah ketika kita ujian ya, itu janganlah kita tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Nah, ketika kita selesai,
menyelesaikan ujian yang kita laksanakan, itu hendaknya kita teliti lagi jawaban yang kita soal-soal yang kita jawab itu sudah benar apa belum gitu. Jadi kita teliti terlebih dahulu. Toh waktu yang masih tersisa terkadang itu masih menyisakan banyak waktu. Jadi gunakan waktu yang tersisa ini untuk menjawab soal-soal ujian dengan baik dan benar. Nah, kemudian dalam setiap tempat. Nah, contohnya ketika di sekolah, ketika di rumah, ketika di kantor ataukah di tempat lainnya, itu hendaknya ia teliti. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keteladanan makna asami yang artinya maha mendengar. Jadi pada poin ini itu terdapat dua sikap keteladanan terhadap makna asami itu sendiri. Yang pertama yaitu hendaknya kita harus mudah mendengarkan orang lain. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan atau pendapat orang lain, itu hendaknya kita menghargai mereka dengan cara mendengarkan apa yang akan mereka sampaikan. Jangan kita mudah untuk memutus pembicaraan mereka. Dengarkanlah terlebih dahulu, baru jika kita diberi kesempatan untuk berbicara, maka hendaknya kita mengeluarkan kata-kata. Jadi perilaku yang baik tentang keteladanan makna asami yang pertama yaitu mendengarkan orang lain. Karena kenapa? Karena ketika kita ini didengarkan oleh orang lain, itu hendaknya kita juga mau mendengarkan orang lain. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu tanggap terhadap informasi. Maksudnya di sini ialah ketika ada sebuah informasi yang datang atau kita terima, itu hendaknya kita dengarkan terlebih dahulu. Apakah informasi yang datang kepada kita ini termasuk informasi yang benar atau tidak? Jangan memutus. Maksudnya dengan ketika ada sebuah video tentang suatu berita itu, sehendaknya kita jangan men-skip atau loncat dari berita pertama ke berita selanjutnya. Nah, dengarkan terlebih dahulu bagaimana cerita mulai awal sampai akhirnya sehingga kita akan memperoleh informasi yang benar. Kemudian perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap makna al-basir yang artinya maha melihat. Nah, poin keteladanan yang pertama ialah kita diajarkan untuk bisa cermat dan pandai dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan atau persoalan, itu terlebih dahulu kita berangan-angan atau memikirkan jawaban yang bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang. Kemudian contohnya lagi, ketika kita menerima sebuah berita ataukah sebuah ilmu pengetahuan atau pandangan dari orang lain, itu hendaknya kita mencermati lagi apakah pandangan dari orang lain atau pikiran dari orang lain itu tadi itu dianggap benar apa tidak gitu. Kemudian poin yang kedua yaitu hendaknya kita harus introspeksi diri. Maksudnya di sini kita harus melihat kesalahan yang telah kita buat itu apa sih, kemudian apa yang harus saya perbuat untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan, seperti itu. Jadi adanya introspeksi untuk melihat perilaku diri sendiri itu sangat penting adanya. Karena kenapa? Karena ketika seorang itu mau introspeksi atau melihat diri sendiri, ia akan mudah untuk berubah atau bisa menyesuaikan keadaannya dengan lingkungannya. Jadi dia akan mudah untuk diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga yaitu merenungi. Jadi hendaknya seorang hamba itu seharusnya ia bisa merenungi, bisa melihat apa hikmah yang telah terjadi dalam suatu kejadian. Jadi ketika seorang tersebut melihat suatu peristiwa, suatu permasalahan yang terjadi di muka bumi ini, itu hendaknya ia melihat apa hikmah yang dapat ia ambil untuk menjadi pelajaran dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini itu menjadikan ilmu yang manfaat bagi adik-adik semua ya. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita memohon kepada Allah supaya ilmu yang telah kita peroleh menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.